Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait delivery device tentang inhaler. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Cut Mufiza Tunisa, saya sendiri Masyita Isnaini, Dara Syifa Harisah, Intan Zuhra, dan Nadia Rahmi. Untuk yang pertama ada video penggunaan inhaler. Berikut video penggunaan inhaler yang dijelaskan oleh Cut Mufiza Tunisa dan Dara Syifa Harisah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan inhaler yang baik dan benar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cut Mufiza Tunisa. Saya Dara Syifa Harisah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu inhaler. Inhaler sendiri merupakan suatu alat khusus yang dapat mengantarkan obat langsung ke dalam paru-paru. Alat ini biasanya digunakan pada terapi asma dan juga untuk mengatasi gangguan pernapasan lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari inhaler. Yang pertama, yaitu ada kanister, yang ini merupakan tabung yang berisi obat. Kemudian pada bagian ini yaitu aktuator. Dan yang paling bawah ini merupakan dasar inhaler. Di sini yaitu tempat meletakkan ibu jari saat menggunakan inhaler. Kemudian ada cap atau penutup yang di dalamnya ini terdapat mouthpiece dan ini diletakkan di mulut. Jadi, inhaler ini sebaiknya digunakan ketika perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pertama cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Langkah kedua yaitu buka cap atau penutup dari inhaler dengan menekan kedua sisi cap dan bersihkan mouthpiece dengan tisu kering. Ini. Langkah ketiga yaitu pegang inhaler dengan kanister pada bagian atas secara tegak lurus, kemudian letakkan ibu jari pada dasar inhalernya. Sedangkan jari telunjuk dan jari tengah ini diletakkan di bagian kanister. Langkah selanjutnya yaitu kocok inhaler secara vertikal dari atas ke bawah sebanyak 5 kali secara perlahan. Hal ini bertujuan supaya obat dalam kanister ini bisa homogen atau bercampur. Untuk pemakaian pertama kali atau ketika inhaler ini sudah lama tidak digunakan, pastikan terlebih dahulu alat ini dapat berfungsi dengan cara menyemprotkannya ke arah lain. Apabila terdapat droplet atau kabut, maka menandakan alat ini berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan. Kemudian, hembuskan nafas secara dalam dan semaksimal mungkin melalui mulut. Langkah selanjutnya yaitu letakkan mouthpiece ini di antara kedua gigi, kemudian dikatukan dengan bibir yang rapat. Tekan bagian kanister yang ada di inhaler ini sambil menghirup napas secara perlahan dan dalam melalui mulut. Langkah selanjutnya yaitu lepaskan inhaler dari mulut, kemudian tahan napas selama 10 detik. Hal ini bertujuan supaya obatnya masuk lebih optimal. Setelah 10 detik, hembuskan nafas secara perlahan melalui mulut. Apabila dokter menganjurkan untuk menggunakan lebih dari 1 dosis, tunggu 1-2 menit sebelum pemberian dosis berikutnya. Setelah selesai, kumur dengan air untuk membersihkan sisa-sisa obat dalam rongga mulut yang berguna untuk mencegah infeksi jamur pada mulut, terutama pada obat yang mengandung steroid. Setelah itu, buang air dan jangan ditelan.
Kemudian langkah selanjutnya itu bersihkan kembali bagian mouthpiece dengan tisu kering dan tutup kembali inhalernya. Yang terakhir yaitu cuci tangan kembali menggunakan sabun dan air hingga bersih. Baiklah, untuk penyimpanan inhaler sendiri, inhaler yang sudah digunakan dapat disimpan pada suhu ruang, yaitu pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Kemudian, simpan inhaler pada tempat yang kering dan terlindung dari sinar matahari serta jangkauan anak-anak. Nah, setelah inhaler digunakan, dapat digunakan dalam waktu 3 bulan sejak pertama kali digunakan. Nah, apabila setelah 3 bulan, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan inhaler tersebut. Baiklah, sekian dari kami kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya artikel tentang penggunaan inhaler. Berikut artikel yang kami gunakan, yaitu An Evaluation of Proper Inhaler Technique and Adherence to Treatment in Asthma Patients. Ini penelitian oleh Hashim pada tahun 2019. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Intan Zuhra. Dipersilakan. Baik, saya Intan Zuhra, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari artikel yang kami kumpulkan. Selanjutnya. Baik, jadi yang pertama, asma itu merupakan penyakit inflamasi kronis saluran nang dan sesak mengi dan batuk sebagai respons terhadap rangsangan terhadap alergen, iritan pekerjaan, obat-obatan, dan stres. Sebagian besar obat asma ini diberikan melalui perangkat inhaler. Oleh karena itu, dapat memastikan pengiriman obat yang efektif ke paru-paru sehingga pengobatan asma menjadi optimal. Selanjutnya. Sebagian besar pasien asma dapat memiliki kontrol penuh atas kerja dan dapat melakukan aktivitas rutin tanpa batasan. Namun, studi prospektif dari skenario kehidupan nyata telah mengkonfirmasi bahwa sejumlah pasien tidak mencapai target ini. Sering dicatat bahwa sejumlah besar pasien menderita asma yang tidak terkontrol dengan baik, meskipun dalam pengobatan yang tepat dan titrasi pengobatan yang lebih tinggi, seperti yang direkomendasikan oleh pedoman asma. Beberapa faktor yang terkait dengan kontrol asma yang buruk ini adalah akses yang tidak memadai ke perawatan kesehatan, merokok, kepatuhan yang buruk, penggunaan inhaler yang salah, kurangnya perawatan spesialis dan area literasi yang rendah, dan banyak pasien dengan asma yang sulit memiliki teknik inhaler yang tepat dan kurang patuh terhadap terapi kortikosteroid inhalasi. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan dan teknik inhaler ini menghasilkan hasil asma yang lebih baik, termasuk dalam peningkatan kontrol dan kualitas hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat teknik inhaler yang tepat dan kepatuhan terhadap pengobatan di antara pasien asma dewasa. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Next. Jadi, tempat dan waktu penelitian itu di Departemen Kedokteran Paru-Paru Sri Gokula Medical College dan Research Foundation, sebuah rumah sakit pendidikan perawatan wilayah. Ini dilakukan selama periode Agustus 2016 hingga Desember 2016. Dilakukan selama 6 bulan.
Sampel dari penelitian ini adalah semua pasien dewasa dari kedua jenis kelamin yang didiagnosis menderita asma dan diberi resep agen inhalasi, dirawat di Departemen Rawat Jalan Kedokteran Paru. Yang tidak termasuk sampel itu kecuali wanita hamil dan pasien yang baru 1 minggu menggunakan inhaler. Lanjut. Kemudian, untuk teknik penggunaan inhaler yang tepat ini dinilai dengan cara meminta pasien mendemonstrasikan cara penggunaan inhaler. Kemudian daftar periksa individual untuk setiap jenis inhaler berdasarkan petunjuk produsen atau informasi resep ini digunakan untuk menilai apakah teknik inhalernya sudah tepat. Kemudian jika teknik yang salah diamati, pewawancara akan menjelaskan koreksi dan memastikan penggunaan inhaler yang tepat sebelum menutup sesi. Dengan cara meminta pasien untuk menjelaskan kembali tentang koreksi yang diberikan oleh pewawancara dan kemudian menunjukkan cara mereka menggunakan inhaler setelah dikoreksi. Kemudian pasien juga diwawancarai tentang pembersihan inhaler, namun teknik pembersihannya tidak terlalu diperhatikan. Kemudian informasi demografis juga dikumpulkan seperti informasi jenis kelamin, etnis, usia, dan tempat tinggal. Next. Informasi seperti jenis kondisi pernapasan, durasi kondisi, dan durasi penggunaan inhaler juga dimasukkan sebagai data tambahan. Kemudian pasien juga diminta untuk mengidentifikasi petugas kesehatan yang memberikan instruksi awal tentang cara menggunakan inhaler. Apakah itu apoteker, dokter, perawat, terapis pernapasan, atau mereka mempelajarinya secara otodidak. Kemudian pasien juga diminta untuk melaporkan kepatuhan inhaler karena tidak ada dosis yang dijadwalkan. Kemudian data seperti rincian demografis, rincian perawatan obat, rincian mengenai pembelajaran teknik inhalasi inhaler juga dicatat dalam formulir catatan khusus pravalidasi setelah mengambil wawancara pribadi pasien. Kemudian informasi-informasi yang telah didapatkan itu dimasukkan menggunakan Microsoft Excel worksheet dan dianalisis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat kita lihat pada slide berikut. Secara keseluruhan, 120 orang dewasa yang diwawancarai dan dinilai cara penggunaan inhalernya, usia rata-rata pasien adalah 44 tahun. Dengan rentangnya dapat dilihat pada tabel, yaitu usia 15 sampai 68 tahun saat diwawancara. Dengan rata-rata yaitu 44 tahun. Dan pendidikan terakhir pasien SD sebanyak 26%, SMP sebanyak 24%, SMA sebanyak 20%, sarjana 18%, dan tidak sekolah 12%. Nah, sebagian besar pasien merupakan buruh dan kemudian diikuti oleh ibu rumah tangga. Kemudian, asma didiagnosis pada pasien yang berusia lebih dari 10 tahun pada sebagian besar pasien. Nah, dengan rata-rata tahunnya yaitu 12 tahun. Nah, dapat kita lihat pada rentang kurang dari 1 tahun usia pasien, yang didiagnosa asma itu ada 20 orang. Pada saat pasien berusia 1 sampai 10 tahun didiagnosa asma, itu ada 38 orang, dan sebagainya. Nah, sebagian besar pasien juga mulai menggunakan inhaler antara 1 sampai 5 tahun usia dari si pasien tersebut, yang paling banyak. Dapat kita lihat yaitu 43 orang pada tabel. Nah, dari 120 pasien, 91 pasiennya dinilai tepat teknik penggunaan inhalernya. Nah, hanya 60 dari 120 pasien yang menggunakan MDI dengan atau tanpa spacer. Nah, pasien yang memiliki pendidikan terakhir sarjana lebih banyak tepat penggunaan inhalernya daripada pasien pendidikan menengah. Kemudian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita terkait ketepatannya dalam menggunakan inhaler. Nah, waktu aktuasi dan inhalasi yang tidak tepat dapat kita lihat pada tabel, yaitu ada 11 orang pasien dan posisi inhaler ada pada 11 orang pasien, dan posisi inhaler yang tidak tepat di mulut terlihat pada 4 pasien yang menggunakan MDI. Kemudian,
Teknik inhaler yang kurang tepat lebih sedikit pada pasien yang menggunakan DPI, yaitu 10 dari 52 pasien, dan diskus 2 dari 8 pasien. Nah, kemudian 89% pasien menghembuskan nafas sebelum inhalasi. Dilakukan dengan benar. Dan 86% pasien juga menahan nafas setelah inhalasi. Serta 80% pasien mengikuti instruksi tentang berkumur setelah penggunaan kortikosteroid inhalasi. Baik, kemudian pada sebagian besar pasien diajari penggunaan inhaler oleh apoteker, dokter, dan perawat. Dari 29 pasien yang menggunakan spacer, 79%-nya membersihkan spacer secara teratur sesuai petunjuk. Hanya 58% pasien yang secara rutin memeriksa tanggal kadaluarsa inhaler. Dan kemudian 60% pasien melaporkan kepatuhan pengobatan asmanya sesuai saran dokter. Dan untuk lebih detailnya dapat kita lihat pada tabel di bawah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Rahmi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nadia Rahmi akan menjelaskan tentang pembahasan selanjutnya. Yang pertama, dari total 120 pasien tersebut didominasi oleh perempuan dan sebagian besar pasien telah didiagnosis asma selama lebih dari 1 tahun. Kemudian, hampir 24% pasien melakukan teknik inhaler dengan tidak benar dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sen et al. Di mana 65,5% pasien menunjukkan teknik inhalasi yang tepat. Kemudian, dari 29 pasien, 18 pasien mengikuti semua langkah penting penggunaan MDI. Ini mungkin karena ketidaktahuan dan kesulitan koordinasi. Dari berbagai penelitian, diungkapkan bahwa 8,6%, 14%, dan 16,7% pasien menggunakan perangkat MDI dengan spacer. Berbeda dengan penelitian ini, perangkat spacer lebih sering digunakan. Next. Kemudian, sebagian besar pasien mengikuti langkah untuk menempatkan bibir dengan erat di sekitar corong dan menahan aerosol seperti yang ditunjukkan dalam instruksi pabrik. Kesalahan umum yang dilakukan pasien tidak menggunakan inhaler sebelum digunakan dan tidak menghembuskan nafas sepenuhnya sebelum memasukkan mouthpiece pada pasien MDI. Pada pasien yang menggunakan MDI, langkah bernafas keluar sepenuhnya salah dilakukan oleh 17/60 peserta dalam penelitian. Studi lain menunjukkan pasien yang menggunakan MDI dengan spacer, langkah menghembuskan napas sepenuhnya salah dilakukan oleh 77% peserta dan mengeluarkan nafas dari perangkat salah dilakukan pada 89,3% peserta. Sekitar 50% pasien tidak melakukan langkah ekspirasi yang benar sebelum proses inhalasi. Lalu, kurangnya pernafasan yang tepat sebelum inhalasi adalah salah satu dari 3 kesalahan yang paling umum pada 25% pengguna inhaler. Selanjutnya, oleh karena itu, kebutuhan untuk menekankan pada langkah ini untuk penggunaan perangkat inhaler yang tepat merupakan sesuatu yang sangat penting. Dari 120 pasien yang diwawancarai, hanya 60% yang patuh minum obat asma. Kemudian, penggunaan inhaler yang tidak tepat bukanlah fenomena baru, tetapi upaya terbatas oleh apoteker dan dokter untuk memastikan bahwa pasien menggunakan inhaler dengan benar. Nah, penggunaan inhaler dengan benar merupakan sesuatu yang menjadi perhatian. Penelitian ini mengedepankan berbagai faktor yang terkait dengan penggunaan inhaler yang tidak tepat, yang dapat mengurangi pengiriman dosis yang diperlukan ke paru-paru. Selanjutnya kesimpulan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan dapat kita lihat ada banyak jenis inhaler yang digunakan oleh pasien. Beberapa langkah diperlukan untuk penggunaan inhaler yang berbeda secara memadai menciptakan peluang bagi pasien untuk menyalahgunakan inhaler mereka dan membatasi manfaat kesehatan yang dapat mereka terima. Nah, upaya proaktif oleh petugas kesehatan, baik itu dokter, apoteker, maupun perawat, harus diterapkan untuk membantu pasien mempelajari teknik inhaler yang tepat ketika pertama kali diresepkan obat ini.
Dan kemudian penilaian rutin harus dilakukan setelahnya, terutama pada pasien lanjut usia, untuk memastikan bahwa penggunaan yang tepat terus berlanjut. Nah, semua pasien harus diberikan instruksi yang tepat mengenai penggunaan inhaler untuk mendapatkan keuntungan terapeutnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Atas setiap kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.